malam Bang. Perkenalkan, saya Siti Nurhaliza dan ini rekan saya. Saya Ramayanti. Saya Dayu Silvani. Kami dari Universitas Pancabakti ingin mewawancarai usaha UMKM milik Abang yang bernama Bersorai. Apakah Abang siap diwawancarai? Siap. Baiklah, kami akan mulai pertanyaan kami. Pertanyaan yang pertama nih Bang, saya mau nanya, siapa nama lengkap Abang sebagai pemilik usaha ini? Nama lengkap saya Yoga Pramudia, sebagai owner di sini. Ya. Terus Abang boleh nggak perkenalkan nama usaha yang Abang dirikan sekarang ini? Oh ya, nama usaha yang saya dirikan sekarang di belakang ya Bersorai Kopi. Ini masuk UMKM sih, masih kecil-kecilan. Oke. Terus usaha Abang ini nih berdiri sejak tahun berapa ya Bang? Usaha saya berdiri sejak Agustus 2025 nih. Agustus 2025 ya. Tahun kemarin baru. Kalau boleh tahu jumlah karyawan Abang sekarang berapa dari awal buka sampai sekarang? Sampai sekarang 4 sih yang fixnya. Kadang tuh ada part time juga, misalnya lagi hektik, lagi ramai ada event gitu kan, kita biasa manggil orang gitu, nambah ya. orang gitu. Itu Bersorai ini udah ada cabang nggak? Oh belum baru ini ya? Iya baru ini sih. Kalau boleh tahu nih Bang, lokasi Bersorai Kopinya di mana sih Bang? Lokasi kita ini di Jalan Jenderal Urip, di halaman Mall Matahari. Nih Bang, kita masuk di promosi nih. Iya. Promosi ini nih gimana sih cara Abang menggunakan media sosialnya? Promosi kita sih lewat Instagram ya sih. Kadang kita ngadain promo atau event-event. Kadang ya manggil apa ya? Kayak akustik atau DJ gitu sih, kadang mempromosikan dengan itu. Kalau lewat TikTok Bang? TikTok enggak jarang, enggak ada buat akun ini. Oh belum ada akun, belum. masih Instagram. Berarti hanya Instagram aja ya? Iya, Instagram. Ada rencana nggak Bang untuk buka? Ada sih akun di TikTok ya. Ya. Ada sih di TikTok, memang itu kan cangkupannya luas ya kalau di Iya, TikTok ya. luas lagi. Nah, itu pengen sih memang. Selanjutnya saya ingin bertanya tentang Abang bisa nggak sih ceritakan bagaimana awal mula usaha ini didirikan dan apa alasan atau motivasi Abang sampai memutuskan untuk mulai usaha ini? Alasan awalnya sih ya memang saya yang sering ngopi ya, keluar ya, kadang ngopi gitu kan, lihat kayak ada peluang ya sih di dunia coffee street ini. Kan coffee street ya, bukan coffee shop, beda kan. Nah, coffee street kan masih sedikit waktu itu ya, jadi ya saya memutuskan ya coba-coba buat buka gitu. Dari awalnya tuh di bulan Agustus itu sih. Kalau boleh tahu produk atau jasa apa yang saat ini ditawarkan ke pelanggan? Produk kita sih ya kopi sih, memang utamanya base kita sih kopi. Terus ya kadang ada varian-varian susu gitu. Itu sih. Nah, itu nama minuman yang paling best seller itu apa sih Bang? Best seller kita sih di Gembira ya. Gembira itu kopi, ada rasa-rasa kleponnya gitu. Kalau makanannya? Makanan ya kita ada sih, cuman sedikit masih ya, belum improve ke banyak makanan. Itu ada roti bakar sama hotdog itu sih. Kalau target atau konsumen utama dari usahanya ini apa Bang dari Targetnya kopi? Awalnya sih target sih kita sih emang ngincarnya tuh di segmennya tuh anak-anak muda sih memang. Anak muda, iya Gen Z yang memang notabene sering ngopi gitu kan, tapi ndak familiar atau ndak suka dengan yang
AC, ruangan AC. Ya kita menyediakan tempat yang street ya, Yang nggak terlalu jalan formal. dengan jalan ya, enggak terlalu formal gitu. Ya, itu sih. Ini bang, selanjutnya nanya manajemen. Iya. Cara bang manajemen usaha abang. Siapa sih yang ikut terlibat dalam mengelola usaha ini? Terus gimana cara pembagian tugasnya antara abang sama pihak-pihak membantu usaha ini? Dalam usaha ini sih saya berpartner ya sama pasangan saya. Dalam buka ini mungkin bagi-bagi tugasnya enggak terlalu signifikan dalam pembagian tugasnya, karena dalam bisnis ini kan enggak terlalu banyak pembahasan atau segmen yang dibahas di dalam usaha ini. Jadi pembagian tugasnya tuh kadang ya pasangan partner tuh menghitung keuangan, ya saya menjalankan di lapangan gitu. Kalau misalnya ini bang kan ada ini ya operasional ya, kayak bahan-bahan tuh. Benar. Kira-kira dari abang atau dari pasangan abang? Kalau bahan-bahan tuh pilih pasangan selalu sih sebenarnya. Pasangan yang yang belanja, kadang-kadang berdua, kadang ya sendiri pasangan gitu. Partner kerja. Terus kira-kira abang punya target nggak sih atau rencana untuk perkembangan usaha ke depannya? Target sih kita pasti ada lah ya. Target mungkin kedepannya pengennya tuh buka di coffee street, kan udah ada, pengen di dalam ruangan ya sih, seperti kayak coffee shop biasanya. Gimana cara abang buat ngatur kegiatan operasional usaha sehari-hari agar tetap berjalan lancar? Ngaturnya sih kita kan tetap pasti ada SOP ya. Untuk standar operasional kerja tuh kan pasti digunain sih dalam pekerjaan apapun. Nah itu pedoman kita dalam bisnis atau usaha ya, itu sih sebenarnya. Jadi misalnya ada apa-apa ya harus diinfokan, harus sesuai prosedur ya SOP. Ini kan abang kan datang ya, abang datang pengecekan tuh tiap hari, tiap malam, atau kadang seminggu sekali aja? Saya sih kadang tiap malam sih ada di sini sih, cuman bukan mau ngecek atau apa, karena ya pengen nyantai atau apa sih kadang gitu, nggak kayak mengecek bahan atau apa gitu. Jadi ini kayak side job abang juga kan? Iya benar, side job tuh kayak sampingan. Sampingan. Iya sampingan sih. Berarti selain dari abang buka usaha ini tuh, kalau misal paginya gitu ada kerjaan. Terus abang boleh nggak ceritakan dari mana sumber modal awal saat mulai usaha nih? Modal awal pastinya dari tabungan sih. Berarti pribadi ya? Iya pribadi, tabungan, ya ada bantuan dari orang tua juga untuk dalam pas usaha ini. Itu sih modal usahanya. Abang kalau boleh tahu nih, kira-kira tuh berapa sih modal yang abang keluarkan untuk usaha? Modalnya sih cukup lumayan sih, kan di sekitaran 80 sampai 70-an lah. 70-an juta ya itu. Iya. Nah, untuk modal awal ya, untuk semua perlengkapan jadi itu udah include semua, dari kursi, meja, dari bajainya, dari alat-alat mesin kopi. Udah semuanya ya? Iya, udah semua include semua. Tinggal buka sih itu. Udah buka. Pas awal buka nih bang, langsung udah ada karyawan atau langsung cuman abang yang Masih abang sendiri? Itu udah langsung ada karyawan sih memang pas awal bukanya. Jadi yang tadi 70 atau 60 tuh Itu kan pas belum include belum sama belum. gaji mereka ya? Belum. Itu hanya modal awal tadi ya, buat Iya. beli semuanya ini? Iya. Tapi kurang lebih kalau sama karyawan ya sekitar 70-80-an itu sih. Berarti bisa dibilang hampir 100 juta ya? Iya, benar. Belum lagi yang lain-lainnya. Iya, gimana? Biaya tak terduga. Nah, pasti. Biar tak terduga. Daruratnya kan kadang ada. Ini bang, kalau sewa atau izin tempat aja? Oh, ini sewa. Sistem sewanya per bulan juga sih ini. Sama listriknya? Listrik, ya, air juga ada gitu. Tahu nih, abang tuh melakukan pencatatan
permasalahan seperti pemasukan atau pengeluaran usaha enggak? Pasti itu dikerjakan partner saya sih, kalau keuangan, bagian keuangannya itu. Itu per pencatat pemasukan pengeluarannya itu kayak per minggu atau per bulan atau per tahun? Per minggu kadang kita. Per minggu kadang ya. Kadang kan pencatatannya ya pengeluaran apa-apa, terus pendapatan berapa, itu sih kadang. Kalau boleh tahu kayak pendapatan abang per hari itu atau per minggu, per bulan? Kisaran, Oh, per bulan ya, per Iya. bulan ya bisa sih. kisaran gitu lah Bang. Kisaran di belasan sih kadang, ya belasan Belasan, ya. ya. Di range 10 sampai 14 lah, 10 sampai 14 range. Kalau per hari itu bisa dapat berapa cup gitu bang? Cup kadang kita di 30-an, 20-an per hari ya. Tapi abang tuh punya nggak sih keinginan sehari itu berapa cup itu pengen lakunya gitu? Targetnya? Target kita sih ada sih target buat Berapa cup itu harus? enggak berapa cup, tapi targetnya tuh misalnya ada kayak harus penjualan ini dapat bonus gitu Oh. Misalnya di 1.500.000 misalnya kan. Nah, kita ada bonus harian langsung dikasih per hari itu juga sih. Berarti targetnya tuh ini ya. Target hari. Bukan yang dari ininya. Bukan dari gitu ya. cup sih. Bukan dari cup, berarti Dari langsung ke penjualan. pendapatan. Pendapatan penjualan. Jadi selama abang menjalankan usaha ini, apakah abang pernah mendapatkan bantuan modal dari koperasi, bank atau lembaga lainnya? Tadi yang selain dari dana abang sendiri, tabungan sama bantuan dari orang tua. Enggak pernah sih. Nggak ada ya? Kita dari ya tabungan sih. Tidak ada bantuan kayak Nggak. misalnya kayak pinjam di bank, koperasi. Oh, enggak. ya? Jadi bang kayak mau nanya tentang produksi atau dan operasionalnya. Kayak kalau abang tuh dapat bahan bakunya tuh dari mana sih? Bahan bakunya sih itu kita belanja dari apa ya? Kayak toko-toko bahan kue kadang, terus ada supplier-supplier yang memang kadang ngantar sih. Bahan-bahannya. Boleh ndak abang jelaskan tentang proses pembuatan produksi yang abang jual? Pembuatan kopinya ya. Iya. Nah, boleh contoh kan satu? Mungkin dari awalnya kita buat espressonya itu kan menggunakan mesin kopi ya. Nah, terus espressonya udah jadi, langkah awalnya ya memang masukkan susu, terus creamernya, habis itu kopinya sih digabung, jadi itu ya jadi kopi. Mungkin kalau ada varian-varian ya di bubuknya itu ditambahin, jadi misalnya ada varian rasa coklat atau rasa vanila atau melon gitu kan. Nah, itu tergantung dari tambahan-tambahan itu sih. Kira-kira kalau dalam sebulan tuh bisa berapa lakunya bang cupnya? Cupnya, aduh saya nggak pernah ngitung cupnya sih. Dia nggak pakai cup masih pendapatannya bang yang Pendapatannya nggak ngitung dari cup juga sih kalau. Mungkin bisa dikali ya sih, kadang 20 sampai 30 cup mungkin dikali sebulan gitu kan. Gitu sih. Selama produksi nih kira-kira apa-apa ya kendala abang? Produksi ya. Produksi kita kendala kadang di bahan-bahan sih, kadang dalam keadaan langka kayak kemarin kan susu langka ya, UHT. Nah, itu kita kesusahan carinya sih memang. Itu paling signifikan perubahannya tuh di situ sih. Kayak kelangkaan itu yang buat kita jadi kesusahan. Terus ya sekarang harga-harga pada naik ya. Itu termasuk kendala bagi kami lah sebenarnya. Macam mana cara abang ngatasi kalau misalkan langkah nih kan bang? Misal kayak yang abang pakai ini kan produk A, terus yang produk B, produk A-nya ini nggak ada. Kita kadang misalnya pakai susu ini, susu UHT-nya merek misalnya Frisian Flag. Nah, itu kan susah tuh kemarin tuh. Sampai sekarang sih kayaknya masih susah lah. Nah, itu kita alihkan ke produk-produk lain, cuman
itu ada penambahan biaya sih memang. Berarti Ada perubahan apa harganya gitu. Tapi itu kan mengubah rasa kan bang? Iya sih, rubah rasa pasti. Jadi Pasti. gimana misal kayak ada konsumen yang kan yang nanya, kok rasanya tiba-tiba beda gitu bang, nggak kayak waktu kemarin. Kalau segi rasa pasti ada perbedaannya, cuman dari konsumen pun nggak pernah sih mengalami kayak apa ya komplain tentang rasa kopi gitu. Mungkin ada rasa kopinya ya dari kopinya, bukan dari susunya yang komplain mereka. Soalnya kalau susu nih rasanya ya ada beda, cuman nggak terlalu perbedaannya terlalu jauh tuh enggak. Ya suka, tapi misalnya kopinya lah bang, yang biasa dipakai kopi ini gitu. Iya. Tapi tuh kopinya tuh nggak ada. Oh, mungkin kalau kopi sampai saat ini kita tidak pernah mengalami kelangkaan sih memang, karena supplier-suppliernya banyak juga di Pontianak sekarang ini. Kopi. Paling kayak kenaikan harga kan. Nah itu awalnya emang kenaikan harga sih yang drastis gitu. berarti ini minuman-minumannya tuh kalau tadi tuh kan kayak bahan bakunya naik nih, Iya. produksinya nih. Berarti mempengaruhi harganya nggak sih bang? Kayak naik gitu tiba-tiba naik. Atau kayak kopinya disedikitkan kah, atau harganya yang dinaikkan? Ya. Sampai sekarang sih kita belum ada kenaikannya dari awal ya. Itu kan pasti mempengaruhi pada HPP sih sebenarnya. Iya sih. Nah itu emang ada rencana buat naikin harganya, bukan ngurangin kualitas ya. Oh iya. Naikin harganya bukan ngurangin kualitas, karena kita jaga kualitas. Iya. Kalau harga kan biasa orang tak lihat, yang penting tetap kualitasnya sama. Iya. Berarti abang jaga kualitasnya tuh gimana biar tetap konsisten? Kita tetap itu sih dengan takaran-takaran tanpa mengurangi takaran itu dengan takaran di awal sih. Walaupun ya harga naik, kita tetap konsisten gitu dalam hal takaran gitu. Selanjutnya bang mau nanya cara pemasaran produk. Kan tadi abang memanfaatkan media sosial kan, Iya. ada Instagram, terus di era sekarang kan ada TikTok nih. Kenapa abang nggak mau menggunakan TikTok? Itu mungkin karena IG, mungkin kan kita dari awal ya, pemasaran dari awal ya mungkin menggunakan IG. Sampai saat ini kayaknya saya sendiri bukannya nggak mau, tapi belum sempat ya sih buat apa ya konten-kontennya di TikTok gitu sih sebenarnya. Terus ini gimana cara abang ngelakuin promosi khusus buat narik pelanggan, sedangkan kayak TikTok tuh kan kayak berpengaruh juga kan Iya. buat mengenalin produk abang sendiri, usaha abang sendiri. Terus cara lain mungkin abang ada? Ya, mungkin kalau dari IG pengalaman saya ya, mungkin kita ngadain apa ya bonus gitu, misalnya beli 2 gratis 1 atau beli ini dapat ini gitu sih. Itu sih menarik pelanggannya tuh berpengaruh di situ banget sih. Abang pernah pakai ini enggak kayak endorse gitu? Endorse ada sih, ada. Cuman apa ya? Bukan yang endorse besar sih, kayak coba memperkenalkan ini ya sih di media sosial. Kalau kayak TikTok tuh kan lebih kayak kemungkinan kan bisa FYP gitu kan? Benar. Kalau Instagram kan Enggak ya, kemungkinannya tuh pengikutnya. susah lah. Sedikit kan ya. Peluangnya kecil, cukup lah. Ya sih, kedepannya pas saya ada emang rencana buat apa? Buat akun TikTok ya. Itu tapi ide-ide kontennya kan masih dipikirkan juga sih emang itu ya. Gimana cara abang buat ngadapin persaingan usaha? Ngadepin persaingan usaha, menurut saya dengan kita menjaga kualitas itu, memberikan pelayanan yang ramah pelanggan, saya yakin ya pelanggan bakal apa ya nyaman di sini, bakal tertarik bakal kesini lagi. Selain itu ya buat pelanggan tertarik ya dengan ngadain event juga sih di sini. Selama
selama abang jalankan usaha ini nih, ada nggak sih tantangan atau kendala besar gitu yang pernah abang hadapi selama buka usaha? Tantangan besar sih mungkin dari karyawan sih, tenaga kerjanya. Kurang ya? Nah, kadang tuh ada problem-problem dari tenaga kerja yang buat itu mengalami keterlambatan sih dalam proses penjalankan usahanya itu. Itu sih banyak ada yang drama atau apa gitu. Iya. Berarti itu problem personal ya. Iya, problem personal tapi ngaruh ke usaha sih sebenarnya. Kalau kayak tempat memang kayak cuaca kan. Oh iya, itu sih kendala kalau kopi street tuh memang hujan sih kendalanya. Jadi kalau hujan nih kayak lari sana sini. Iya. Tiba-tiba Awalnya hujan kita gitu ada tenda gitu kan, cuman sekarang lagi patah. Mungkin kalau hujan ya memang lari ke sana sih, ke area yang neduh sana tuh, yang ada atapnya tuh. Berarti abang pernah nggak mengalami kendala yang berkaitan dengan modal, pemasaran, produksi? Kan tadi kan selain kendalanya kan kalau hujan apa gitu. Jadi abang itu ada nggak kendala yang di modal, pemasaran atau produksi gitu? Kendala modal sih mungkin ada ya. Kalau pas cuaca lagi musim hujan itu kan berpengaruh kepada pendapatan ya. Nah itu kan pasti berputarnya tuh Kayak nggak sesuai gitu. Iya, benar, yang benar. kita inginkan sesuai target. kadang tuh ya ngenain tabungan lagi gitu, kadang buat Nambah lagi buat gitu. nutupin itu sebenarnya itu sih. Pemasaran juga tadi udah ya. Iya, dari pemasaran sih kita kurangnya memang di akun TikTok ya sih, kurang aktif juga di IG gitu. Kalau misalkan cuaca kan kak hujan kan bang, Iya, otomatis kalau hujannya dari sebelum buka, iya. berarti kan nggak buka kan? Tergantung, kalau misalnya dari awal hujannya udah lebat banget gitu, Iya. kita nggak buka kadang. Itu kan cara abang nutupi apa kayak Keuntungannya. Harusnya hari ini nih nah dapatnya kan segini. abang Karena kan hujan ada ini kan apa sih target kan per hari. Iya. Nah, cara abang nutup kan Kalau soal cuaca kita nggak bisa nentuin juga sih, kadang ya memang ada target, cuman kalau memang itu masalah yang nggak bisa diselesaikan ya kita nggak apa-apa kalau rugi di hari itu aja sih sebenarnya. Kenapa abang nggak coba? Misalnya kan abangnya malam ini nih rugi nih, Iya. kena hujan. Jadi besok tuh abang kenapa nggak kejar target tuh? Misalnya nambah waktu jam atau gimana gitu biar bisa yang kemarin tuh menutupi. gitu menutupi. Pernah nggak abang tuh nambah jam gitu? Misalnya nih tutupnya nih jam 12. Iya. Karena tadi tuh abang malam kemarin nggak buka, kenapa abang nggak nambah gitu jamnya biar mana tahu setengah dari target yang abang pengen kemarin Iya. dapat tuh dapat gitu. Oh gitu. Kita sih kalau nambah jam gitu nggak berpengaruh sih sebenarnya, karena kalau makin malam ya makin sepi juga sih sebenarnya. Jadi tuh nggak ada target atau penambahan waktu sih sebenarnya. Abang ini pernah mengalami penurunan penjualan tadi ya? Iya pernah waktu musim hujan sih yang penurunannya tuh jauh banget gitu. Boleh tahu nggak bang rencana atau target yang abang capai untuk mengembangkan usaha ini ke depannya? Targetnya pengen capai ya Iya, ke depannya. tuh kayak Pengennya sih memang buka cabang kedua sih memang. Target ke depannya, atau ya memang seperti yang tadi saya bilang tuh pengen bukanya tuh dalam ruangan gitu, kopi shop hitungannya. Itu sih target ke depannya, pengennya kayak gitu. atau pengen buka cabang kayak gini juga? Iya sih pengen juga sih sebenarnya. Cuman lebih kepikiran tuh ya buka di kopi shopnya tuh. Berarti yang utama tuh kayak pengen buka yang agak lebih dari ini di dalam Iya, ruangan. di dalam gitu ya. ruangan. Iya. Ada rencana nggak bang untuk nambah produk gitu? Nambah produk ya. kopi atau Menu-menu kayak baru menu gitu. baru makanan? Ada sih, ada kalau menu baru
kedepannya sih pasti ada ya, karena mengikuti perkembangan zaman, kayak rasa-rasa kopinya ada rasa ini, ada itu. Nah, itu kita pasti ada inovasi sih kedepannya gitu. Berarti sejauh ini menu di Bersorai. Bersorai ini ada berapa, Pak? Banyak menu-menu. Terbanyak ada kemarin pas di awal tuh kan ada banyak tuh sekitar 25 sampai 30 gitu ya. Menunya ya. Cuman kita lihat dalam penjualannya tuh ada yang kurang laku gitu, ada menu-menu yang kurang diminati konsumen. Nah itu kan kita take off sih sebenarnya menunya itu, jadi kan menunya lebih sedikit, lebih ya itu orang-orang pelanggan lebih familiar dengan menu itu. Harapan abang terhadap perkembangan usahanya yang akan di masa yang akan datang? Harapan sih ingin terus dapat menjalankan usaha ini dengan baik sih, dengan upgrade inovasi yang terbarukan, dengan ikut perkembangan zaman. Itu sih sebenarnya harapan kedepannya. Lebih banyak dikenal orang. Iya benar, lebih banyak dikenal orang, lebih besar deh usahanya. Sebagai pelaku UMKM Iya. yang udah memiliki pengalaman nih, apa pesan atau saran dari abang buat orang yang ingin memulai usaha? Pesannya sih satu, ini menurut pengalaman saya ya, satu tuh kalau mau UMKM tuh satu memiliki konsep sih sebenarnya, konsep usahanya sih mau seperti apa sih sebenarnya. Nah itu sih awalnya konsep, terus cara SOP karyawannya sih, karena kalau karyawan atau sistem kerjanya ndak kita atur, kedepannya bakal ngaruh ke usahanya sih, bakal kemana-mana gitu, atau banyak perselisihan atau banyak kurangnya lah dalam menjalankan usahanya tuh, ada problem gitu. Itu sih. Terus ini harapan abang terhadap perkembangan UMKM di Indonesia ke depannya. Janganlah dulu ke Indonesia, mungkin ke di Pontianak. Mungkin harapan saya buat UMKM kedepannya makin diperhatikan pemerintah ya sih sebenarnya, karena UMKM kan menggerakkan perputaran ekonomi yang di kalangan menengah ke bawah gitu. Jadi tuh tolong dibantu supportnya mungkin dari bahan-bahannya yang kadang tuh keberatan kita di bahan sih, kadang kenaikan signifikan itu kan kita nggak bisa duga, tapi itu suatu keharusan sebenarnya buat kita penuhi ya. Itu sih harapan kepada pemerintah. Selain itu ya dipermudah sih dalam melakukan kayak pinjaman-pinjaman buat UMKM itu sendiri. Itu sih. Baik, Bang. Terima kasih banyak ya, Bang, waktu dan Iya, kesempatannya dan informasi yang telah Abang berikan kepada Iya, kami semua. Terus semoga usaha Abang ini semakin berkembang dan sukses ke depannya. Amin. Terima kasih, Oke, Bang. terima kasih semuanya.